Legenda tukang kunci ini menghabiskan waktu 30 tahun untuk membuat sebuah brankas, tetapi dia malah mengunci dirinya sendiri di dalam dan tenggelam ke dasar laut. Sepanjang hidupnya, dia hanya berharap seseorang bisa membuka karyanya. Namun, jenius itu baru lahir 100 tahun kemudian. Padahal dia hanya butuh 8 detik untuk membobol brankas bank. Tetapi video pengajaran yang dia unggah di internet tidak ada yang tertarik. Hingga hari itu, dia menerima sebuah email misterius. Pengirimnya mengatakan tahu di mana letak brankas si tukang kunci legendaris dan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi membuka kunci bawah tanah tahunan. Pertama kali melihat acara besar seperti itu, Xiaobai masih tertegun di tempat. Sementara peserta lain sudah mulai membongkar. Meskipun terlambat 3 menit untuk mulai bertindak, Xiaobai tetap berhasil masuk ke babak kedua dengan peringkat keempat. Setelah menyesuaikan diri dengan lingkungan, Xiaobai dengan penuh percaya diri mulai membuka kunci. Tetapi penyelenggara ternyata menambahkan kotak musik di kunci putaran ini yang sangat mengganggu kemampuannya merasakan suara benturan logam di dalam kunci. Namun gangguan ini tampaknya tidak mempengaruhi pria berambut panjang di sebelahnya. Dia hanya butuh 2 menit untuk berhasil membuka kunci putaran kedua dan masuk ke final lebih awal. Baru kemudian Xiaobai menyadari bahwa orang ini adalah juara bertahan 8 tahun berturut-turut dalam kompetisi membuka kunci bawah tanah. Di babak final mereka hanya memiliki waktu 3 menit untuk menantang pintu brankas kerajaan yang direplikasi 1:1. Si rambut panjang mendengarkan suara di dalam pintu dan menemukan bahwa lapisan di dalam pintu brankas ternyata ditambahkan spons, sehingga semua suara benturan logam menjadi sangat kecil. Akhirnya dia langsung curang, mengeluarkan headphone Hertz yang bisa memperbesar suara 1000 kali lipat dan langsung menempelkannya pada pintu brankas. Semua orang mengira bahwa kali ini Chang Mao pasti menang, tetapi Xiaobai hanya dengan sentuhan tangan kanannya bisa merasakan semua struktur internal pintu brankas. Ternyata suara penonton yang riuh dan pintu brankas menghasilkan getaran lemah, dan semuanya ditangkap oleh tangan kanan dewa miliknya. Waktu hanya tersisa 1 menit, tetapi Xiaobai masih diam di tempat. Semua orang mengira dia sudah menyerah, tapi tak disangka dia tiba-tiba bergerak. Hanya dalam 15 detik dia berhasil membuka 3 kunci pintu berturut-turut, berhasil membuka brankas. Raja pembuka kunci bawah tanah generasi baru pun lahir. Hayashi Pana. Dia dengan bersemangat bertanya kepada penyelenggara di mana brankas tukang kunci legendaris itu. Tetapi penyelenggara tidak tahu tentang hal itu, hanya memberinya hadiah 1 juta dan menyuruhnya pergi. Saat itu seorang wanita misterius menemukannya. Ternyata wanita inilah yang mendaftarkannya dalam kompetisi. Dia mengatakan bahwa brankas tukang kunci legendaris itu sangat canggih sehingga masih digunakan oleh 3 bank besar hingga saat ini. Dan untuk mewujudkan impian membuka kunci ini, dia harus bergabung dengan timnya untuk melakukan perampokan bank yang sesungguhnya. Xiaobai tanpa ragu setuju. Brankas pertama, Rhine, disimpan di dalam sebuah koperasi kredit yang berusia 200 tahun. Pertama, Xiaobai berpura-pura datang ke bank untuk ke toilet lalu bersembunyi di bilik toilet. Di dalam tim, pencuri ulung Xiaomei melakukan pengalihan perhatian dan langsung mengambil kunci dari penjaga keamanan. Setelah Xiaomei masuk ke dalam ruang brankas, peretas berambut pirang menyamar sebagai orang Prancis dan datang ke toko karena mereka telah melakukan penyelidikan sebelumnya. Satu-satunya orang yang bisa berbahasa Prancis di koperasi kredit ini hanyalah manajernya. Sambil memanfaatkan waktu ketika dia mengalihkan perhatian manajer, Xiaobai dan Xiaomei bertemu bersama-sama menggunakan kunci keamanan untuk masuk ke ruang bawah tanah. Lemari besi legendaris Rhine pun muncul di depan mereka. Lemari besi ini memang seperti yang dikabarkan, diberi legenda misterius oleh tukang kunci. Lingkaran di sekitarnya mewakili sungai Rhine. Konon pada zaman kuno, seorang kurcaci memanfaatkan kesempatan saat 3 peri mandi di sungai untuk mencuri emas dari pakaian mereka. Dia melebur kembali emas itu, membentuk cincin emas yang sangat kuat sehingga memicu perang para dewa. Brankas ini melambangkan perebutan kekuasaan dan keinginan. 3 kunci pada roda putar itu tepat sesuai dengan 3 peri tersebut. Bahkan tangan Xiaobai pun bergetar tanpa sadar. Dia mendengarkan dengan seksama dan menemukan bahwa setiap kunci beroperasi secara independen. Namun entah bagaimana terhubung dengan kunci lainnya. Xiaobai dengan gugup menyelaraskan semua roda gigi yang bisa dia dengar. Sebagai raja kunci bawah tanah, dia pun tidak yakin apakah dia benar-benar bisa berhasil. Dan ini, ketika dia menarik pegangan pintu kotak itu benar-benar terbuka. Keduanya sangat bersemangat. Mereka mengisi 2 tas besar dengan uang kertas dan diam-diam pergi dari sini. Selanjutnya, mereka akan menantang bank kedua. Kali ini bukan hanya sebuah koperasi kredit kecil, tetapi sebuah bank kerajaan yang dijaga ketat dengan 35 pengawal yang berpatroli tanpa henti. Namun, ini tidak menjadi masalah bagi si pirang, peretas top dalam tim, yang diam-diam meretas sistem keamanan dan membuatkan kartu identitas palsu untuk Xiaobai sehingga dia bisa masuk ke dalam bank tanpa hambatan. Tidak hanya itu, dia juga mengarahkan Xiaobai untuk berjalan di jalur yang ditentukan sehingga dia bisa menghindari pengawasan keamanan dengan mengubah tampilan di monitor. Saat tiba di depan pintu terakhir, Xiaobai berpura-pura membuka pintu di bawah pengawasan kamera. Sementara di sisi lain, gadis pirang itu membuka kunci pintu, membiarkannya berhasil masuk ke ruang brankas. Setelah menyingkirkan 2 penjaga keamanan di sini, brankas kedua yang legendaris, Valkyrie, muncul di hadapan mereka. Dan kali ini, ketika Xiaobai mendekat, dia terkejut. Dia menemukan bahwa bagian dalam kunci ini ternyata memiliki struktur khusus berbentuk bola. Belum sempat dia mendengarkan dengan saksama, kepala kunci sudah otomatis tertarik kembali. Brankas ini seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dan bola bundar itu seperti jantungnya yang terus berdenyut, menolak manusia yang serakah. Sekarang Xiaobai hanya memiliki 1 kesempatan lagi. Sekali saja melakukan kesalahan, brankas akan terkunci selamanya, tidak bisa dibuka lagi. Xiaobai menahan napas, perlahan-lahan memasukkan roda gigi ke posisi yang benar. 1, 2, 3. Tiba-tiba semua kunci mundur. Xiaobai mengira brankas itu terkunci lagi. Tetapi Xiaobai dengan tenang memutar pegangan pintu, berhasil membuka Valkyrie. Ternyata dia berhasil membukanya. Kegembiraan yang luar biasa hampir membuat mereka berciuman. Namun Xiaobai baru ingat bahwa dia punya pacar. Mereka dengan tenang mengambil sejumlah besar uang dan bersiap untuk pergi. Tetapi tidak menyangka bahwa di luar pintu sudah ada banyak polisi yang tiba. Ternyata tadi ketika petugas keamanan memeriksa monitor, mereka menemukan kejanggalan. Mereka melihat Xiaobai masuk ke pintu lift. Tetapi di sisi lain, monitor lift tidak ada yang muncul, sehingga petugas keamanan segera memutuskan untuk melapor ke polisi. Untungnya Xiaobai dan rekannya segera melompat ke mobil dan melarikan diri. Dan ketika Xiaobai meraih tangan pacar Xiaomei untuk naik mobil, orang ini tiba-tiba melepaskan tangan, mendorong Xiaobai kembali. Hanya karena dia curiga Xiaobai ada hubungan dengan pacarnya. Dia sengaja meninggalkan Xiaobai di lokasi kejadian. Setelah berhasil melarikan diri, Xiaomei tidak tahan lagi, langsung putus dengan si kumis dan
dan meninggalkan tim. Si pirang juga pergi bersamanya. Mereka sangat khawatir dengan keadaan Xiaobai dan ketika tiba di rumahnya, mereka menemukan bahwa dia berhasil melarikan diri. Ternyata saat dia didorong keluar dari mobil, dia berhasil mendapatkan sepeda di pinggir jalan dan dengan cerdik memanfaatkan keunggulan medan untuk melarikan diri dari bawah mobil polisi. Akhirnya Xiaobai berhasil naik ke kereta dan menghilang dari pandangan polisi. Ketiganya memutuskan untuk membentuk tim baru dan menggunakan rencana awal untuk membuka brankas legendaris ketiga. Brankas ini ditempatkan di sebuah kasino kerajaan dan besok pagi pukul 5 akan dipindahkan kembali ke bank. Mereka berencana untuk mencegat brankas tersebut di tengah perjalanan. Namun mereka tidak tahu bahwa polisi sudah memasang jebakan di pintu masuk kasino karena mereka telah mencuri 2 brankas legendaris. Jadi kasino ini pasti menjadi target terakhir mereka. Asisten menyarankan untuk memberitahu kasino lebih awal dan bekerja sama dengan mereka, tetapi kepala polisi dengan tegas menolak. Dia yakin bahwa perampok pasti akan memanfaatkan waktu pengangkutan pukul 5 pagi untuk melakukan sesuatu. Jadi saat itu hanya perlu menangkap mereka semua. Jadi sekarang tidak boleh membuat mereka curiga. Begitu waktunya tiba, polisi segera mengambil tindakan. Dan ketika mereka memberitahu manajer bahwa brankas dalam bahaya, manajer malah tersenyum dan mengatakan sudah tahu. Kepala polisi tampak bingung. Baru setelah tiba di kantor, dia tahu bahwa manajer sudah menerima pemberitahuan dari polisi. Jadi waktu pemindahan brankas dimajukan. Kepala polisi terkejut. Benar, polisi yang memberitahu kasino sebenarnya adalah gadis pirang yang menyamar. Dia menggunakan teknologi peretasan untuk mengubah telepon menjadi saluran polisi, berhasil menipu manajer kasino sehingga waktu pengangkutan brankas dimajukan. Sedangkan Xiaomei sudah menyusup ke dalam mobil pengangkut, menjatuhkan 2 sopir dan merebut posisi mereka. Xiaobai membuka tirai, melihat kotak emas yang legendaris ini. Seluruhnya terbuat dari batangan emas yang nilainya sangat tinggi dan tingkat kesulitannya juga meningkat secara eksponensial. Kunci-kuncinya ternyata ada 7 dengan struktur internal masing-masing saling berhubungan, seolah-olah sebuah mantra terukir di brankas itu. Di dalam mobil pengangkut yang terus berguncang, Xiaobai tetap tenang, perlahan-lahan menyusun roda gigi di dalam brankas. Ketika dia berhasil membuka kunci ke-6, kendaraan tiba-tiba memasuki jalan pegunungan yang berkelok tajam, membuat Xiaobai terlempar ke sana kemari. Saat jalan kembali stabil, salah satu roda gigi penting di dalam terlepas, menyebabkan kunci terakhir tidak bisa dibuka. Kotak emas hanya memiliki 1 kesempatan untuk dibuka. Melihat bahwa upaya pembobolan ini hampir gagal, Xiaobai marah dan memukul kunci. Tak disangka ini justru membuat roda gigi yang terlepas kembali ke tempatnya. Kotak emas berhasil dibuka olehnya. Mereka berdua mengambil 3 kantong besar uang kertas dan segera berganti mobil untuk pergi dari sini. Namun ketika mereka hanya selangkah lagi dari kebebasan, kepala polisi tiba di sini dan menghentikan mereka. Dia telah melacak kelompok Xiaomei selama 5 tahun. Jadi bagaimanapun juga dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menangkapnya kali ini. Melihat tidak ada jalan keluar, Xiaomei mengajukan syarat pertukaran, yaitu membiarkan Xiaobai yang tidak bersalah pergi, sementara dia sendiri tinggal dan kembali ke kantor polisi bersama sang polisi. Akhirnya polisi setuju dengan rencana ini dan Xiaobai pun pergi sendirian dengan kapal cepat. Xiaomei berjanji padanya bahwa mereka pasti akan bertemu lagi di suatu tempat di masa depan dan Xiaobai melihat paspor yang sudah disiapkan sebelumnya, percaya bahwa dia pasti akan menepati janjinya.